boleh maju ke depan untuk mengisi bangku-bangku yang kosong biar kita bisa lebih jelas, lebih enak lagi diskusinya. Silakan Bapak Ibu yang di belakang mungkin yang ingin pindah ke depan dipersilakan Pak. Karena selanjutnya kita akan mendengarkan ini pemaparan dari Pak Asep Kambali, SPD MIK selaku pendiri Komunitas Histori Indonesia yang akan memberikan materi mengenai sejarah Jakarta era kota sebagai warisan informasi dan juga memori kolektif. Silakan Pak Asep, waktunya 15 menit kurang lebih, silakan dimulai. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin berdiri ya, Mbak Zila, Bapak-bapak. Ini saya satu guru satu ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Indonesia, salam Pancasila, salam arsip. Nah, nggak harusnya ada suaranya arsip ya. Dulu salam arsip itu gini Bapak Ibu, dua jari gitu. Nah, saya bilang sama Pak Kepala karena waktu itu saya diminta jadi Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa. Kita ubah Pak, karena gini kayak Partai Demokrat gitu. Saya ubah jadi gini tangannya. Nah, jadi salam arsip itu dari saya Bapak Ibu idenya. Pak Kepala yang mendeliver ke seluruh Indonesia. Oke, saya punya pantun, tapi pantunnya pendek juga kayak Pak Imam. Ikan hiu geter-geter. Arsiparis, I love you forever. Oke, tema yang saya dapatkan dari panitia adalah bagaimana sejarah perkembangan DKI Jakarta periode proklamasi hingga masa kini. Memang tahunnya tidak sebanyak Pak Bondan ya, tidak sepanjang Pak Bondan. Pak Bondan aja yang ratusan tahun arsipnya banyak. Nah, justru yang paling kesini harusnya arsipnya lebih banyak karena secara logika arsip yang diciptakan pada periode proklamasi ini jauh lebih banyak. Nah, kaitan dengan memori kolektif bangsa, semestinya Jakarta punya peluang yang sangat melimpah. Nah, karena melimpah, karena kita ngerasa kita kaya raya, punya banyak arsip dan kita jadi bingung mau pilih arsip mana yang kita bisa ajukan sebagai memori kolektif bangsa. Mungkin itu yang sekarang dialami Bu Kabid ya, Bang Ari di Dispusip gitu. Jadi bingung ini kita apa yang mau kita ajukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, oh ini belum bisa kayaknya ya clicker saya. Boleh next? Next. Oke, di next lagi, ini ada video 1 menit. Keputar nggak videonya? Suaranya? Indonesia yang generasi mudanya memiliki jiwa dan kesadaran akan sejarah dan budaya bangsanya. Karena manusia tanpa ingatan sejarah itu amnesia, maka penjajahan global akan menyerang kita, sehingga kita mudah terombang-ambing. Belajar sejarah itu penting, agar masa depan kita sukses. Tidak mungkin ada kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, jika tidak diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kita di masa lampau. Dan tidak mungkin ada masa depan yang gemilang, jika kita tidak memperjuangkannya hari ini. Temukan dan jalanilah passion kalian, seraya berkontribusi bagi bangsa dan negara. Niscaya kalian akan dikenang sebagai para pendahulu yang menginspirasi, para pendahulu yang akan menjadi teladan bagi anak cucu kita di masa depan. Nah, Bapak Ibu, arsip itu sangat penting, sepenting nyawa kita. Jadi kita hidup dengan nyawa dan tanpa arsip kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau kita menyatakan saya Asep Kambali, saya adalah orang Jakarta, buktinya apa? KTP saya Jakarta gitu ya, meskipun nama saya Sunda. Saya lahir di Cianjur, bapak saya orang Betawi. Bapak saya namanya cuma 4 huruf, S-A-I-H, S-A-I-H, Saih, 4 huruf. Nggak ada lanjutannya. Jadi udah pasti Betawi kan. Nah, ibu saya orang Cianjur namanya Jainab. Karena lahir di Cianjur diberi namalah Kambali, bukan Hambali. Kambali, pakai K, jadi kayak kembali atau comeback gitu ya.
Karena orang Cianjur itu, orang Sunda itu kalau manggil anak kesayangan itu Kasep. Kasep sini, Kasep itu bagus ya. Cakep, ganteng, sayang. Panggilan sayang orang tua, Kasep. Tadinya nama saya nggak ada Asep-Asepnya, terus karena bikin aktenya agak telat, maklum di kampung ya, biasanya tanda lahir itu pohon roboh, ada petir hujan, tandanya gitu zaman dulu kan. Jadi saya termasuk yang arsipnya masa lalu ini agak sulit nih, karena orang tua saya dari kampung. Ya, kuliahnya juga saya PMDK, perkumpulan mahasiswa dari kampung waktu itu. Nah, kemudian singkat sampai hari ini Bapak Ibu saya jadi sejarawan, banyak PR kan akhirnya, termasuk sejarah tentang hidup saya. Nah, kali ini kita akan bicara soal arsip. Saya punya pengalaman cukup lama di bidang sejarah, sekitar 25 tahun, meskipun tidak selama Pak Taufik atau Pak Bondan ya, senior saya. Nah, pengarsipan menuju lusa, judulnya mesti dibenerin ini Bu Kabid, ada Bu Kabidnya nih Pak Asikin ya. Pengarsipan sepanjang masa seharusnya, karena kalau udah lusa nanti gimana arsipnya, berhenti kan berarti. Harus sepanjang masa, seumur hidup, sepenting nyawa kita. Selama masih hidup kita akan terus menciptakan arsip. Yang menarik adalah sebelum lahir manusia itu sudah punya arsip. Ya, Bapak Ibu percaya nggak kita sebelum lahir sudah punya arsip? Arsip buku nikah kita adalah arsip pertama anak kita. Karena bukti bahwa dia anak orang, bukan anak haram ya dalam tanda kutip. Dia bukan anak haram, anak kita kan. Berarti kita buku nikah jangan sampai hilang tuh. Surat nikah kita kan. Nah, hasil USG. Siapa yang buang itu hasil USG garis 2 itu? Itu bukti anak kita ada dalam perut kan. Siapa yang buang hasil USG ya? Tespek yang garis 2 kemudian USG. Ya, terus buku kesehatan ibu yang ada lingkar kepala, berat badan itu kan, vaksin ditaruh, itu arsip. Pasti Bapak Ibu telantarkan itu barang kan. Nah bayangkan kita sudah punya arsip sebelum kita lahir. Dan saya pernah iseng waktu ngekos, saya simpen itu arsip bukti kwitansi bayar kos-kosan, sekantong kresek. Nah jadi Bapak Ibu, arsip itu penting. Kita mau mengatakan apapun, omong kosong kalau nggak ada arsip. Sama kayak HUT Jakarta, 22 Juni ini ngarang. Percaya nggak 22 Juni ngarang? Karena nggak ada buktinya 22 Juni itu. Itu hanya kesepakatan anggota DPRD, ya atas perintah Wali Kota Sudiro. Ada 2 profesor, Husein Jayadiningrat dan Dr. Sukanto, sejarawan dan ahli hukum. Sebenarnya dibilang ahli sejarah, Husein Jayadiningrat boleh dikatakan ahli sejarah, tapi beliau sebenarnya orang hukum. Ya, diminta oleh Pak Sudiro, nih gimana Jakarta ulang tahunnya nggak punya tanggal. Kenapa? Karena sebelum Sudiro menetapkan 22 Juni hari ulang tahun Jakarta, dulu Jakarta ulang tahunnya setiap tanggal 30 Mei, 30 Mei hari lahir kota Batavia. Jadi Jakarta sebelum ada 22 Juni, perayaan ulang tahunnya itu setiap tanggal 30 Mei. Ya. Dirayakannya. Nah, setelah ada kesepakatan anggota dewan 22 Juni baru dirayakan setiap 22 Juni. Tadinya 30 Mei ulang tahun Jakarta itu, ulang tahun kota Batavia. Nah, itu fakta sejarah. Next. Ini karena saya nggak pegang pointer, udah dikirim belum ke sana? Mbak MC? Belum ya? Oke. Bapak Ibu ini ondel-ondel. Ondel-ondel yang sekarang ini ngawur, dibikin ganteng cantik. Waktu saya kecil ondel-ondel kayak begini. Saya di Pasar Baru tuh kayak begini. Menyeramkan karena ini untuk upacara tolak bala di keliling kampung diarak supaya jin genderuwo kabur ketemu ini gitu. Untuk mengusir roh jahat. Ya supaya panennya lancar, sawah ladangnya nggak kena hama dan seterusnya. Zaman dulu kayak gini. Lah sama kita sekarang dibikin ganteng dan cakep, jadi ngawur Pak. Makanya nih kadang mungkin karena nggak belajar sejarah yang bikin ondel-ondel, nggak ada arsipnya. Ya ini salah satu foto yang saya temukan. Next lagi ya. Saya lupa bahas materinya malah. Balik lagi ke tadi. Ya. Nah ini karena harus saya baca Jakarta Palu Gada. Saat ini dari sejak proklamasi semuanya ada di Jakarta, pusat politik, pusat pemerintahan.
kekhawatiran saya saat IKN pindah, kemudian karena istri saya pegawai lembaga negara, pastikan saya akan ke IKN nih kan. Panik Bu, karena di IKN belum ada apa-apa. Kalau HP rusak belum ada Glodok di sana kan, belum ada Roxy. Ya kan? Indomaret pasti jauh gitu kan. 2 jam mesti benerin HP ke Balikpapan. Nah, jadi mikirnya saya udah ngawur nih. Makanya Jakarta ini udah keren. Jadi ditinggalkan ibu kota nggak ngaruh. Kita ini harus lebih keren Jakarta. Ya, tepuk tangan dong. Nah, perubahan yang terjadi tidak berpengaruh terhadap Jakarta, justru Jakarta akan semakin bisa berbenah, ya. Dan saya kira tema kita, ya, hari ini tujuannya adalah mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan dan menyusun strategi bagi masa depan Jakarta yang gemilang. Kenapa? Karena Jakarta seperti kata Mas Bondan, senior saya, tadi yang dibilang Jakarta Betawi, ya, Betawi itu nggak ada Bapak Ibu. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang percaya Betawi itu eksis sebagai satu etnis, ya, sebagai satu. Kenapa nggak ada? Karena gini, Bapak Ibu ngomong lu gue, itu bahasa Cina. Bapak Ibu ngomong ane ente, itu bahasa Arab. Bakso adalah daging yang dibuletin, bakwan daging babi yang digoreng, bakmi daging babi yang dikasih mie, bakpao daging babi yang dibuntel. Angpau, pau itu bungkusan, ang itu merah. Bacang, daging babi yang dicincang, diikat Bu. Orang Sunda kalau embe suruh diikat ke tiang, di situ apa? Cangcang, bacang, daging diikat. Nah, ini bahasa Cina semuanya. Jadi orang Betawi kalau nikah, adat Betawi yang laki-laki semuanya Arab kan? Dari atas kepala sampai ujung kaki, ikat kepala, jubah dan seterusnya. Yang perempuannya itu Cina, 100% dari atas sampai bawah. Jadi harusnya Ahok sama Anies ini kawin gitu ya. Jadi pasangan wakil dan gubernur harusnya nih. Mungkin kapan lah nanti ada lagi periode itu. Ya. Jadi Cina sama Arab ini sangat dominan di Betawi itu. Nah, Betawi ini bentukan. Mungkin nanti Pak Bondan bisa nambahin kapan istilah Betawi itu mulai keluar. Yang pasti pada saat Emma Tamrin mendirikan POB, Perkumpulan Orang Betawi tahun 1930-an. Jadi istilah Betawi itu dipatenkan gitu zaman Emma Tamrin, dan Emma Tamrin sebagai pemimpin saat itu, ya, membuat Perkumpulan Orang Betawi. Dan Perkumpulan Orang Betawi itu tahun 1928 ikut Kongres Sumpah Pemuda. Jadi mulai keluar tuh. Kenapa? Karena Betawi itu kan nggak punya aksara, nggak seperti Sunda ada aksara Sunda. Betawi nggak ada karena Betawi itu gabungan dari berbagai etnis, dari berbagai bahasa, dari berbagai bangsa, dari berbagai budaya. Arab, Cina, termasuk India, termasuk Eropa. Tanjidor dari Belanda, keroncong dari Portugis, gambang dari Cina, kromong dari Jawa, gambang kromong. Japin dari Arab, cokek, topeng dari Cina, ya. Jadi gabungan semuanya nih. Nah, makanya Betawi itu harus bersyukur dan Betawi itu harus toleran. Kenapa? Karena Betawi menggabungkan semua agama. Cuma memang makin kesini kadang-kadang Betawi itu selalu dianggap Islam KB gitu ya Pak ya. Padahal Betawi juga ada Kristen. Dan Betawi itu memadukan berbagai unsur tadi, ya. Semua budaya ada di situ. Boleh next? Nah, History is the link of the future. If you know the history, you will know the future. History adalah alat untuk menghubungkan ketiga zaman ya. Kalau kita tahu sejarah, kita bisa hidup hari ini dengan baik, dan masa depan itu bisa lebih baik kalau kita rancang, kita ciptakan dari sekarang. Jadi mempersiapkan masa depan itu dengan merancang hari ini. Makanya Jakarta harusnya lebih keren masa depannya kalau kita semua belajar dari sejarah dan menghargai arsip kita, supaya ceritanya nggak dianggap dongeng. Jadi kinerja dan kerja Bapak Ibu di setiap instansi kalau nggak ada arsipnya dongeng Pak. Bapak Ibu hebat nih, dinasnya hebat, karyanya bagus, kontribusinya buat kota, tapi arsipnya hilang,
Nggak ada ceritanya Pak, nggak akan dikenang di masa depan itu. Wah dinas ini pimpinannya, kadisnya ini punya kontribusi ini, kalau nggak ada arsipnya. Makanya Pak, arsip itu wajib diserahkan ke lembaga kearsipan daerah atau nasional, tergantung vertikal atau tidak ya, APBN atau APBD dan seterusnya. Nah, next, mudah-mudahan waktunya cukup. Apa arti Jakarta? Pak Bondan tadi sudah menyampaikan, Jakarta berdiri di atas, Batavia berdiri di atas reruntuhan Jayakarta, Jakarta berdiri di atas reruntuhan Batavia. Jakarta itu seperti kota yang dulunya zaman Batavia seperti kota di Amsterdam, makanya dibikinnya berkanal. Dan saya pernah waktu kuliah tuh, teman-teman saya mau ke kota dulu ya, waktu saya di IKIP kuliahnya. Nah ini udah di kota, lu mau kemana lagi? Kota tuh beda. Kota tuh bahasa Sanskerta, artinya tempat yang dibentengin, dipagerin. Lah hanya ada di Batavia, termasuk di sini. Ini foto Museum Sejarah Jakarta waktu jadi kantor gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadi Jakarta nggak ada yang tahu, pasti zaman sekarang pernah jadi karesidenan ya di bawah Provinsi Jawa Barat. Makanya gubernur pertamanya bergelar wali kota. Karena ada gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadi Jakarta bagian dari Provinsi Jawa Barat, ini kantor gubernur Provinsi Jawa Barat. Baru tahu angkat tangan. Lumayan banyak ya. Nah jadi belajar sejarah ini seru Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa dibohong-bohongin karena kita tahu sejarah. Ya, jadi kalau ada grup WA nyebarin sejarah mesti cek dulu ya, hati-hati. Banyak sekarang pahlawan nasional Patimura dari Ambon namanya Thomas Matulesi. Sebenarnya dia adalah orang Islam. Nah yang ngomong itu ulama nih. Dia dikristenisasi jadi namanya Thomas Matulesi padahal namanya Ahmad Lusi. Nah ini hoax. Kalau nggak belajar sejarah pasti kita akan terseok-seok. Makanya sejarah itu penting. Next. Batavia Queen of the East. Ini lapangan banteng indah Bapak Ibu. Next lagi. Jakarta kota global sejak 1500 tahun. Abad kelima Jakarta sudah dikunjungi oleh orang-orang Jepang atau Formosa ya. Orang India dan orang Cina. Bahkan sudah ada hubungan dagang kerajaan Tarumanegara dengan Tiongkok ya. Ada trade envoy, utusan dagang. Jadi bukan main Jakarta ini tuanya sebenarnya. Jadi jangan bilang kita hari ini mulai Jakarta menuju kota global. Jakarta udah jadi kota global. Itu Bu Asisten udah bilang ya, dari sejak lama. Justru sekarang kita harus meningkatkan. Karena indikator kota global ini kan baru kemarin dibikinnya ya, gitu. Sebenarnya Jakarta udah jadi kota global sejak lama. Next. Nah ini kita puterin 1 menit video. Bisa nggak? Ini VR sebenarnya. Boleh next lagi Mas? Nggak bisa keputer ya? Oke, nggak bisa. Biar ini puternya nanti di HP masing-masing ya. Videonya nanti boleh minta ke panitia. Belanda berakhir, Jepang menduduki Jakarta. Tahun 42 Batavia diambil alih Jepang, diganti namanya menjadi Jakarta. Akronim dari Jayakarta. Jepang ini anti sama Belanda. Makanya patung JP Kun dirobohkan ya sama Belanda. Sama Jepang. Semua yang berbau Belanda itu dihancurkan. Nah, yang menarik tidak semua ternyata, ada beberapa kayak gereja Sion, gereja yang dibangun tahun 1695 itu masih ada tuh simbol-simbol VOC ya. Jadi yang logo VOC semua itu dihancurkan, ada beberapa yang ke skip sama Jepang nggak dihancurkan. Jadi menarik ya, penghancuran gedung-gedung bersejarah itu dilakukan oleh setiap penguasa. Dendels ngancurin benteng Batavia, diuruk kalinya karena dia takut kena penyakit malaria atau malaria. Area yang salah ya, yang gagal, malaria. Kita nyebutnya malaria ya. Jadi malaria atau malaria yang mengeluarin nyamuk, nyamuknya ngigit orang Belanda, takut daripada diserang nyamuk, makanya orang Belanda pakai kelambu tidurnya dulu. Ya, siapa yang ngalamin tidur pakai kelambu kayak saya pernah ngalamin tuh. Ya, tidur pakai kelambu di Jakarta supaya nggak digigit nyamuk. Nah, supaya nggak ada nyamuk, kalinya diuruk,
Dendels bikin kota baru di Weltevreden, sekarang lapangan Banteng yang tadi itu. Ada White House-nya, ada patung Jepekunnya, nah itu dihancurkan sama Jepang itu. Termasuk kita punya gerbang Amsterdam, ya, atau kalau di Paris itu ada namanya Arc de Triomphe, yang mirip sekali. Arc de Triomphe itu seperti gerbang Amsterdam, itu juga dihancurkan. Kita juga punya tram, ya, itu juga dihancurkan sama pemimpin kita, ya. Jadi Jakarta ini tidak sustainable. Bayangin setiap penguasa menghancurkan moda transportasi sebelumnya. Saya pernah naik helicak, Bapak Ibu. Saya pasti yang udah senior, saya waktu kecil naik helicak. Nggak ada helicak sekarang. Bemo nggak ada, dihancurkan. Jadi kenapa ya? Padahal itu dilestarikan. Jadi tram itu seperti di San Francisco, ya. Saya ke San Francisco tahun lalu, edan banget. Jakarta keluarin lagi tramnya, ya. Makanya saat pembangunan MRT, Mbak Zila, orang-orang pada heboh, ditemukan rel di jalan Gajah Mada, Hayamuruk. Kok bukan ditemukan, namanya kalian ngerusak kawasan itu namanya, ya. Udah ada sebelumnya di situ, kok kayak baru tahu, kan aneh gitu ya. Itu udah lama ditutup sama gubernur siapa? Tahun 62. Ditutup tuh. Nggak bener ini, tram ini udah ketinggalan katanya, kata si pemimpinnya itu. Digantilah sama PPD, mungkin yang Alfa nggak tahu PPD, Perusahaan Pengangkutan Jakarta. Kita pernah naik ya, Bapak Ibu, ongkosnya cuma berapa rupiah waktu itu ya. 50 perak, 25 ngalamin. Nah, jadi saya berharap nih Bapak Ibu, kita nanti saya di belakang, saya yakin di sini juga akan banyak Bapak Ibu jadi pemimpin di Jakarta ini. Jadi kepala dinas, amin. Jadi sekda, amin, saya doakan. Jadilah pemimpin yang tidak melupakan sejarah. Supaya kebijakannya sustainable, berkelanjutan. Yang lama jangan jadi kayak ini ya, yang lalu biar berlalu kita cari yang baru. Jangan. Ya, yang lalu tetap biarkan ada. Jadi representatif masa lalu. Ya, kalau bajai memang mengganggu, bikinlah kampung bajai gitu ya. Tetap bajainya ada. Bemo, helicak, bangun lagi. Ya, ini PPD yang busnya keren-keren zaman dulu, yang 2 tingkat double decker itu Bu ya. Aduh, itu dihilangin kan. Sekarang ada lagi double decker, tapi double deckernya lebih maju ya, tapi itu gratis kan. Itu next. Nah, Jakarta di era Jepang ini menarik karena menjadi daerah khusus, daerah luar biasa, atau disebut Tokubetsushi ya. Tokubetsushi itu pemerintahan khusus lah ibaratnya gitu ya. Dan itu Gonseikan langsung. Dan dia levelnya sama, belum provinsi tapi masih kayak kota. Ya, enggak segede provinsi. Next. Kemudian proklamasi. Ini jadi pada saat proklamasi ditetapkan jadi, tapi ini sementara ya sifatnya, pemerintah nasional kota Jakarta. Nah, ini sebentar banget, nyampe 2 tahun kurang, kemudian diserbu Belanda, ibu kota pindah, jadi Jakarta dikuasai Belanda. Namanya diubah lagi jadi Batavia. Jadi tidak ada pemerintahan tuh, karena Subiryo-nya ditangkap wali kotanya. Ya, ditangkap, diasingkan, kemudian dideportasi ke Jogja. Beruntung dia tidak dihukum sama Belanda, tapi dideportasi ke Jogja. Gitu, kemudian Orde Lama nih. Di era Orde Lama ini menarik karena pada saat perubahan transisi terutama dari Jepang ke kita gitu ya, ke Republik, dan yang menarik sebenarnya pasca tahun demokrasi terpimpin ya, tahun 49-50-an. Next. Kenapa? Karena Jakarta kemudian ditetapkan menjadi pusat pemerintahan. Nah, disinilah kemudian nanti urbanisasi besar-besaran. Jadi ada 2 periode Bapak Ibu urbanisasi di Jakarta itu. Yang pertama di tahun 1900 setelah kapal uap ditemukan, terusan Suez dibuka, itu orang Eropa berbondong-bondong datang ke sini. Makanya perumahan rata-rata tahun 1910, 1920 termasuk Taman Menteng. 1912, 1920-an dibangun menjadi kota taman pertama di Indonesia, rumah-rumah elit. Dan nanti di periode tahun 60-an. Jadi setelah tahun 50 ya, tahun 50-an setelah ditetapkan lagi kembali menjadi kota Jakarta sebagai ibu kota,
butuh kantor pemerintahan, nah datanglah dari berbagai daerah, datang lagi, jadi makin padat Jakarta. Ya, jadi urbanisasinya 2 periode tuh yang paling besar. Dan berapa menit? 1 menit, next. Oke, 1 menit. Nggak bisa sejarah ini cepet-cepet ya. Itu. Pengakuan kedaulatan. Nah di pengakuan kedaulatan ini Jakarta jadi lagi Jakarta, Batavia jadi Jakarta lagi. Next lagi, biar cepet. Jakarta di era Orde Lama. Masih Orde Lama ya 60, udah tadi saya bahas ini. Next. 64 Jakarta baru jadi resmi ya, jadi ibu kota. Dan sebelumnya wali kota ya, sampai Sudiro terakhir wali kotanya. Baru gubernur. Jadi Jakarta wali kota terus baru gubernur, karena dari tadinya yang levelnya tingkat 2 jadi tingkat 1. Dan Kepulauan Seribu dulu masuk Jakarta Utara ya, belum kabupaten sendiri. Di bawah Soeharto Jakarta banyak mengalami perubahan signifikan, ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian Jakarta juga di masa Orde Lama jadi Asian Games, dan itu pembangunan. Jadi menjadi perhatian dunia, menjadi kota global lagi, lebih besar lagi, dibangun jalan Sudirman Tamrin. Tamrin itu dibangun tahun 58 Bapak Ibu, jalan Tamrin. Dulunya belok kiri itu kalau dari Museum Nasional ke depan Balai Kota. Jadi belum ada tuh sebelum tahun 58, tahun 60-an baru jalan itu bisa diakses. Sudirman juga sama, tahun 60-an, 58 dibuka. Jalannya menghubungkan kota satelit Kebayoran Baru yang dirancang tahun 1940. Jalan Penjernihan, nah itu jalan yang jadulnya Bapak Ibu. Jadi sebelum ada Jenderal Sudirman, kalau mau ke Kebayoran kita lewat Jalan Penjernihan, lewat Pejompongan. Itu jalan lamanya, lewat Taman Ria. Siapa yang dulu ke Taman Ria ya? Saya masih kecil waktu ke Taman Ria Bapak Ibu, jadi masih belum cukup umur waktu itu. Bapak udah paling ini ya, pokoknya keren Taman Ria itu. Next, pokoknya nah ini Orde Baru ini berakhir kerusuhan. Jakarta ini banyak ya, Mei bisa jadi memori kolektif bangsa, kerusuhan Mei. Banjir. Bapak Ibu pernah dengar Museum Santet? Pernah dengar Museum Nyamuk? Jakarta tuh bikin museum banjir, bisa semua museum di Jakarta bisa dibikin karena peristiwanya banyak. Ya, milestone sejarah di Jakarta banyak sekali. Museum transportasi ya, karena semua transportasi, bahkan busway itu bus rapid transit ya BRT pertama di Asia Tenggara. Jadi kendaraan terintegrasi pertama berupa bus di Asia Tenggara. Inovasinya zaman Sutioso ya. Saya ngalamin tuh ya. Naik koridor 1 dan itu luar biasa. Bapak Ibu pasti ngalamin lah 2005 ya. Kemudian SCBD dibangun di era reformasi ya, makin menarik. Segitiga emas Tamrin, Kuningan, Sudirman itu segitiga emas itu, kemudian di Sudirman dibangun SCBD dan seterusnya. Ada mall ya, mall pertama Sarinah tahun 60, tahun 70 nanti keluar mall, ada Ratu Plaza ya, 80 ada Mangga 2 ya, Gajah Mada, mall Gajah Mada tuh sekarang udah keren Gajah Mada. Kemudian tahun 2000 ada Plaza Semanggi, banyak mall tuh keluar ya. Sebelumnya ada Atrium ya, saya nongkrong di Atrium di Senen tuh pasti tuh kita pernah nongkrong. Next, pokoknya banyak banget, saya nggak bisa satu-satu nih. Reformasi itu menelan korban 1.190 jiwa di Jakarta. Dan itu kejadian yang menurut saya paling menyedihkan. Kenapa? Karena konflik SARA yang tidak seharusnya terjadi menurut saya. Dan saya selalu sampaikan, orang Cina itu bukan orang asing, orang Arab juga bukan orang asing. Jangan kira karena orang Arab satu agama sama saya, sama kita, kita bilang mereka pribumi. Ya, orang Cina yang berbeda agama dengan kita dianggap orang asing. Padahal dua-duanya mereka orang asing kalau melihat asal usul. Tapi orang Cina, orang Arab ikut deklarasi Sumpah Pemuda. Perwakilan orang Arab itu kakeknya Anies Baswedan, namanya Abdurrahman Baswedan, itu ikut deklarasi Sumpah Pemuda. Perwakilan Tionghoa ada 4 orang. Tempat deklarasi Sumpah Pemuda itu di kos-kosan milik orang Tionghoa. Sekarang jadi museum Sumpah Pemuda. Itu orang Tionghoa, artinya kontribusi berbagai bangsa ada dalam
proses menjadi Indonesia, termasuk di Jakarta. Jadi kita mesti sayang-sayang sama orang Cina, orang Arab, karena mereka orang kita juga. Ya, jadi istilah pribumi udah nggak ada karena kita semuanya orang Indonesia. Dan itu sudah diinikan. Next, pelangi nggak mungkin indah kalau hanya satu warna. Kenapa kita disebut Indonesia? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Next, pokoknya bacalah nanti ya presentasinya seperti Pak Bondan tadi, karena saya sebenarnya 24 slide doang ini tapi nggak keburu juga. Kebanyakan orang Jakarta tidak berakar, cuma numpang cari uang, lalu pulang. Mereka tidak mau belajar sejarah dan tidak peduli lingkungannya. Ya, kita kecenderungannya begitu, makanya saya ingatkan, yuk sama-sama kita hargai, kita cintai kota kita. Ya, apalagi kita tinggal di Jakarta, kan masa tempat tinggal kita kotor ya. Ya, walaupun kita lebaran pada mudik kan ke kampungnya masing-masing gitu ya. Tapi Jakarta udah bisa mudik sekarang orang Betawi, Bapak Ibu. Ya. Ke kampung Betawi Setu Babakan, itu kampungnya orang Betawi. Ya, dan orang Betawi itu gubernur Jakarta tuh nggak ada satupun yang real Betawi, fokus sendiri. Orang Fauji Bowo juga orang Jawa sebenarnya kakeknya ya, leluhurnya. Jadi yang Benyamin juga orang Jawa. Jadi orang Betawi real itu nggak ada. Orang Sunda pernah Ali Sadikin, Suryadi Sudirja gitu ya. Orang Arab, Anies Baswedan pernah gitu. Orang Cina, Ahok pernah gitu ya, Jakarta ya. Orang Jawa paling banyak. Ya, jadi nggak masalah siapa gubernurnya, dari manapun, mau nanti orang Papua jadi gubernur Jakarta juga nggak masalah. Yang penting kita tetap Indonesia ya. Walaupun pindah ibu kota, pokoknya kita satu, cinta kita untuk Jakarta, wakil Indonesia. Next, oke, saya kira Jakarta ke depan jadi kota global itu nggak ada artinya kalau kita nggak melestarikan sejarah dan budayanya. Ini komunitas saya bikin acara jalan-jalan di kota tua 700 orang. Ya, komunitas Historia Indonesia. Kita mencintai sejarah apa adanya. Dan satu cinta untuk Jakarta. Ikan hiu geter-geter, I love you Jakarta forever. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep Kambale, SPDMIK, ini pendiri komunitas Historia Indonesia. Tadi juga menjelaskan ke kita bahwa memang arsip itu sangat penting begitu ya, kalau tadi Pak Asep bilang sepenting nyawa kita gitu ya, karena dengan arsip itu kita juga bisa membuktikan identitas kita, khususnya identitas bangsa Indonesia ini, bagaimana dengan sejarah kita bisa menatap atau menyongsong masa depan lebih baik lagi. Baik, ini karena mungkin banyak, mohon maaf sekali ini para narasumber sepertinya kecewa dengan waktu yang diberikan, tapi karena kenapa? Karena kita mungkin memberi kesempatan kepada para hadirin di sini yang mungkin ingin bertanya langsung kepada narasumber terkait dengan bagaimana pengelolaan dan juga terkait dengan bagaimana memahami memori kolektif bangsa itu sendiri gitu ya. Baik, kita akan langsung saja kita akan lempar. Ini semangat sekali udah nanya. Baik, silakan Bapak, ini dulu panitia mungkin boleh dibantu dengan pengambilan mic, disebutkan untuk boleh. Silakan disebutkan nama, asalnya dan bertanya kepada siapa ya Pak. Bapak yang depan ini dulu, baru nanti Bapak yang selanjutnya Bapak yang di belakang. Bapak yang ini dulu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zawawi Suat dari ICMI DKI Jakarta. Bapak-bapak kepala dinas dan juga bapak-bapak dari BUMD, rekan-rekan dari Ormas, baik nasional maupun yang religi. Juga tak lupa narasumber kami yang hebat, saya beri gelar mereka adalah emas dan nanti ada maknanya. Kalau kita bicara sejarah, maka kita bicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, ada arsip. Sehingga ini merupakan hal yang patut kita saat ini bersyukur bahwa kita dikumpulkan oleh Dinas Arsip ini untuk menghadapi Indonesia emas yang akan datang dan kesinambungan pembangunan yang telah dibina oleh pendahulu-pendahulu kita. Saya tertarik tadi firman Allah yang disebutkan, tapi Pak Firman Shah, kepala dinas kita juga sudah menyebutkan. Kita tidak lupa beliau, walaupun hari ini ada PJ-nya,
Tapi tadi sudah disebutkan, kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayankum bidainin ila ajalim musammam falyaktubu wal yaktub bainakum katibum bil adli. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi dengan tidak tunai, maka hendaknya kamu mencatat. Itu karena transaksi itu dilakukan pada waktu tertentu. Dan hadirkan para akuntingnya, para pencatatnya, TU-nya, baik itu bendahara penerima, pengeluaran, dan pembantu bendahara. Untuk mencatat dengan adil, artinya bijak, sesuai dengan RPJM yang dilaksanakan lewat musrembang desa, musrembang kabupaten, dan musrembang nas menjadi APBN dan APBD. Baik, izin Bapak silakan pertanyaannya Pak jadinya. Pertanyaannya, izin Pak karena terlibat waktu. kita hari ini baik Pak Taufik, Pak Bondan, Pak Imam, Pak Asep memberikan edukasi kepada kita. Maka ketiganya adalah edukator, pendidik, pengajar, dan pelatih. Kita punya Monas, itu emas. Ketiganya adalah manajerial, ketiganya adalah accounting, ketiganya adalah supervisor. Itu singkatan dari emas. Panitia, mic-nya mati. Dengan baik, kita catat dengan baik untuk anak cucu kita tahun 45 menuju Indonesia emas, terutama memanfaatkan APBN dan APBD dengan sebaik-baiknya kalau kita ingin makmur, sehingga tidak ada lagi VOC baru. Setuju? Setuju. Terima kasih, itu saja. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Zawawi saya bantu, berarti pertanyaannya apa yang harus dilakukan begitu untuk pencatatan pembangunan di saat era Presiden Prabowo saat ini, begitu ya Pak ya, untuk bekal anak cucu nanti gitu ya Pak ya? Iya, baik. Untuk menuju Indonesia emas, baik. Kita mulai dari desa sampai ke kota, tetapi kalau kita tidak catat dengan baik, maka kita akan memperoleh petaka yang sangat besar. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana mengatasinya? Oke, baik Pak Zawawi, kita akan jawab dulu sepertinya gitu ya. Silakan Pak Taufik. Oh, pertanyaan lagi aja dulu. Oke, kita kumpulin dulu aja ya. Oke, berarti silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dayat dari Bamus Betawi. Saya pengen nanya dengan Pak Asep kembali nih, Asep kembali. Saya kalau ingat Pak Asep tuh ingat Pak Ridwan Saidi. Iya, saya ingat Pak Ridwan Saidi kan ngomongnya begitu sama. Gue bilang nih duplikatnya Ridwan Saidi nih, saya bilang nih, Ridwan kan udah almarhum. Saya bilang ingat Pak Ridwan Saidi nih yang kedua. Bagus nih Pak Asep penamparannya masalah Betawi saya banget. Cuman begini Pak Asep, tadi pada zaman Gubernur Ali Sadikin tidak memaparkan masalah Usni Tamrin itu, proyek-proyek Usni Tamrin, ya kan? Saya lihat cuman Sutioso, Pojibowo, terus pada zaman Ali Sadikin Pak Asep nggak memaparin masalah Usni Tamrin, jalan MHT Usni Tamrin. Terus masalah Betawi nih, masalah Betawi. Kenapa Betawi kagak bisa diatur? Kagak ada rajanya. Ada Raja Lenong, ya kan? Kalau di Jogja ada Mangkubuwono, kalau di Jawa Tengah ada macam-macam kan. Kalau di Betawi nggak usah diatur, nggak bisa diatur. Makanya nggak jadi gubernur orang Betawi itu susahnya begitu. Oh enggak.
susah diatur. Kalau kodok kita iring, loncat sini, egonya besar. Gua mau jadi orang Betawi, egonya besar, benar. Makanya disebut ya udah dah susah ngatur orang Betawi, susah. Begitu, makanya udah masing-masing aja. Yang saya tanya gitu Pak, makanya saya pengen gitu Pak Asep kembali, saya pengen sebagai narasumber orang Betawi memperdalamlah sedikit. Saya minta pengen nomor HP-nya nanti kalau acara-acara Betawi, saya pengen Pak Asep sebagai narasumber saya. Saya dari Bamus Betawi ya. Okay. Nanti kalau ada acara Betawi, nanti saya tolong minta nomor HP-nya Pak Asep. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya soal nomor HP ini Pak ya? Ya. Oke, baik. Ya, itu juga maksudnya masalah usi tamrin mesti diperjelas juga tadi, ya kan? Ya, masalah usi tamrin, Bapak tadi di paparan tuh nggak ada usi tamrinnya. Itu harus diperdalam lagi maksudnya itu. Oke, terima kasih. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Dengan Pak siapa Pak tadi Pak? Maaf. Pak Dayat, siap. Pak Hidayat. Baik, satu pertanyaan lagi. Bapak yang pojok sebelah kiri. Panitia tolong. Ah, ini. Ya, silakan Pak dari belakang mic-nya Pak. Ini. Ya. Silakan nama dari mana? Pertanyaannya untuk siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Natura. Kalau dibilang salam arsip itu mungkin saya orangnya, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya mengatakan arsip ini ternyata sejarah dan rekam jejak, kan begitu. Itu menurut cermat saya. Mungkin ini kepada Bapak narasumber di depan, kami juga mungkin sering menjadi narasumber yang terpaksa. Oleh karena itu di sini saya bertanya kepada Bapak Bondo ataupun Pak Imam atau Pak Topik di depan, kalau bicara sejarah mungkin tidak lepas dari arsip. Bicara arsip tidak lepas dari sejarah. Pertanyaan saya mungkin mengenai arsip digitalisasi. Kalau bicara arsip digitalisasi, mungkin tadi Pak Imam ataupun Pak Topik mengatakan pernah dipanggil sama Bareskrim terkait hasil pemeriksaan. Izin Bapak dan Ibu sekalian, ketidaktahuan saya di sini saya menanyakan begini. Kalau kita menyangkut ke ranah hukum, biasa mereka itu tidak mau melihat arsip digitalnya, tetapi melihat arsip konvensionalnya. Di sini saya minta penjelasan Bapak dan Ibu sekalian yang di depan. Sebenarnya sekuat apakah arsip digital ini dengan arsip konvensional? Karena pertanyaan ini bukan kategori dari saya sendiri, bukan. Tetapi ini sering ditanyakan oleh teman-teman sejawat ataupun sekerabat. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau nanyakan juga mengenai arsip. Di sini kalau arsip, kita bicara arsip, apakah hanya kaitannya di SKPD, UKPD, atau di masyarakat atau warga? Karena ini mendasar. Kalau SKPD, UKPD menyerahkan arsip itu kepada LKD. Jelas, kalau sudah ada retensinya atau JRA-nya seperti itu. Di sini saya bertanya, kita sering mengadakan lasiga atau digitalisasi kepada warga, masyarakat, tetapi ada beberapa tokoh mau menyerahkan arsip beliau kepada ANRI atau kepada disposif. Langkah apa yang kami ambil Pak, karena kami ini bukan LKD, bukan SKPD atau UKPD, ini warga. Saya minta penjelasan dari Bapak Andri, kalau warga perorangan mau menyerahkan kepada LKD, disposif atau kepada Andri, dan apa syaratnya? Karena itu kan perorangan Pak. Kalau umpamanya dia dari SKPD UKPD, otomatis sudah ada istilahnya payung hukumnya. Tapi kalau dari warga seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, tadi sudah ada 3 pertanyaan gitu ya. Tadi yang pertama Pak Zawawi gitu ya. Tadi bagaimana pencatatan arsip mengenai pembangunan menuju Indonesia Emas di 2045. Tadi bagaimana mungkin pengelolaan arsip yang baik sehingga nantinya bisa digunakan oleh di generasi mendatang. Silakan Pak Taufik mungkin untuk menjawab pertama. Baik, terima kasih kepada 3 penanya. Mudah-mudahan menjadi pemantik yang lain Bapak Ibu, kita sampai subuh lah di sini ngomong arsip Bapak Ibu ya. Baik, jadi intinya sebelum saya jawab, tadi Pak Asep Kambali sudah menyatakan bahwa arsip itu adalah nadi dan ruh kehidupan. Jadi kehidupan itu kun fayakun, kuciptakan bumi beserta isinya, kata sang yang punya kolong langit ini. Manusia yang dimuliakan daripada tumbuhan dan binatang. Kan begitu. Tadi Pak Cep sudah bilang, kita lahir aja udah langsung arsip, bukannya Kentucky, bukannya t-shirt, atau Levi's, atau yang branded, arsip dulu. Gitu. Nah Bapak Ibu senang hewan sekarang adopsi, ada arsipnya. Bapak Ibu ke Bogor, Kebun Raya, deskripsi pohon-pohon tuh, ada arsipnya Bapak Ibu. Jadi sebuah keniscayaan kalau kita hari ini mengabaikan arsip Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ya. Itu kata kuncinya. Tidak ada kehidupan tanpa arsip. Sampai saya keluar dari ruangan ini kalau ada angkat tangan, semua setuju, saya belikan HP yang termahal Bapak Ibu. Ini sayembara supaya kita confident bahwa iya ternyata nggak ada kehidupan tanpa arsip. Kata Pak Asep bilang bohong, omong besar itu kan katanya kalau nggak punya arsip. Jadi kalau masih ada dari Bapak Ibu ragu bahwa ada Pak Taufik kehidupan tanpa arsip, kalau setuju audiens ini atas jawaban Bapak Ibu argumentasinya, saya belikan HP yang termahal. Ya, betul ini saya serius supaya kita pulang dari sini sadarnya tinggi Bapak Ibu. Oh iya di rumah gue, arsip gue, arsip bini gue, arsip keluarga gue, leluhur gue, silsilah dan sebagainya. Itu adalah luar biasa Bapak Ibu. Belum bicara aset Bapak Ibu ya, belum bicara apa. Bagaimana memanage arsip ini? Kalau di rumah Bapak Ibu ya beli aja dulu deh kan, sekaligus saya menjawab bagaimana mengurus arsip. Kalau di rumah ada kayak album gitu Bapak Ibu, masukkan aja dulu arsip-arsip keluarga itu. Simpen. Sementara ini barangkali Bapak Ibu kalau mau jujur, arsip kakak di kasur, ini di buffet, di dapur dan berantakan arsip kita di rumah. Jadiin satu aja beli. Kayak album gitu, semua arsip ada di situ. Itu baru paling sederhana. Kalau organisasi sudah diatur di manajemen kearsipan Bapak Ibu, saya tidak bisa uras secara teknis hari ini karena waktunya juga panjang. Nanti Bapak Ibu langsung buka webnya Andri aja Bapak Ibu. Sekarang sudah ada belajar bagaimana ngurus arsip secara virtual Bapak Ibu ya, tidak perlu lagi repot-repot Bapak Ibu. Nah itu yang pertama, sehingga saya bilang tadi tergelitik yang penanya pertama, ya memang Bapak Ibu dari kun fayakun tadi sama siklus manusia itu kan ada yang lahir, ada meninggal Bapak Ibu. Lahir aja Bapak Ibu, ya toh, kita dapat arsip. Mau meninggal aja si Taufik, kata kuburan di karet, jenazahnya si Taufik tuh, nggak ada surat kematiannya, bawa tuh jenazahnya, nggak usah boleh dikubur. Gara-gara arsip kematian aja, nggak bisa dikubur Bapak Ibu. Jadi hidup dan mati itu kan arsip Bapak Ibu, luar biasa. Makanya diperkuat tadi Al-Baqarah, catat yang kau lakukan, lakukan yang kau catat supaya kamu husnul khotimah. Kan begitu. Baik itu di rumah, di organisasi, negeri dan bangsa juga Bapak Ibu. Tadi soal bagaimana ngurus arsip sederhana di rumah, beli aja itu. Yang berantakan dikumpulin, sepulang dari sini, mah, bu, arsipnya mana kita kumpulin. Kalau ibu-ibu, pak, nak, kita kumpulin. Itu aset keluarga. Jangan dihambat hari ini, wah saya enggak ini. Sekali lagi Bapak Ibu, HP yang di Bapak Ibu tuh arsipnya campur aduk tuh, pribadi sama dinas. Itu arsip Bapak Ibu, arsip. Cuman sekarang teknologi juga menyelimuti itu, bahwa pakai HP lebih mudah, lebih gampang. Tapi semua arsip. Nah kaitannya dengan tadi sekaligus menjawab yang belakang, bagaimana arsip yang elektronik dan arsip yang paper Bapak Ibu. Kalau elektronik tadi Pak Imam sampaikan, hari ini dulu Bapak Ibu kalau masih paper tanda tangan basah. Baru itu asli, ada cap, ada diatur di tata naskah dinas. Kalau organisasi. Nah, kalau di sekarang pakai elektronik,
tanda tangan elektronik. Kalau nggak ada, dia belum asli Bapak Ibu. Belum bisa punya kekuatan hukum. Asli itu otentik, mempunyai kekuatan hukum. Negara kita adalah negara yang menganut kepastian hukum. Data harus dengan kekuatan hukum Bapak Ibu. Nah tadi kalau yang paper, yang kertas, tanda tangan basah. Kalau sekarang digital, elektronik yang disampaikan Pak Imam tadi. Bagaimana Pak Taufik itu pertanyaan tadi? Kalau untuk sekedar untuk bisnis proses, untuk administrasi, silahkan aja jalan dulu. Jalan dulu aja ongoing, jangan terhambat karena HIUEO. Tapi ketika dia masuk ke masalah hukum, disitulah perlu dibuktikan Bapak Ibu. Yang basah, asli nggak nih tanda tangannya, kan gitu. Yang digital, sudah ada digitalnya nggak? Tadi disampaikan, tinggal di barcode-nya dilihat, oh ini asli, gampang sekarang kalau yang digital. Kalau yang basah, harus diforensik juga Bapak Ibu, mana yang asli atau tidak. Itu kalau masuk ke dunia pembuktian hukum. Makanya arsip itu adalah aspek hukum mata pisau yang dua-duanya. Ada arsip, ada kekuatan hukum Bapak Ibu, kepastian. Tidak ada arsip, tidak ada kepastian, pasti ada kalau asli. Nah, bagaimana kembali lagi Pak Taufik untuk masalah arsip ini, undang-undang kita tidak hanya ngurus pemerintah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca, ulik di Andri, webnya Andri, presentasi saya pertama ngurusin individu, swasta, LSM, ormas, orpol dan sebagainya, sampai negeri ini, seisi bumi ini diurus di undang-undang kearsipan Bapak Ibu. Saya urus sampai rigid itu undang-undang kita, saking capeknya saya Bapak Ibu, saya udah pensiun masih terus aja begini. Karena saya lihat negeri ini belum kelar urusan arsipnya Bapak Ibu. Belum kelar. Sipadan Ligitan dulu diambil Malaysia. Lalu Reok Ponorogo mau diambil. Nah itu arsip semuanya Bapak Ibu. Kalau nggak ada arsipnya nggak kuat, udah habis kita ini. Ya, makanya saya masih hadir Bapak Ibu memperkuat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kembali lagi mumpung kita ketemu ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah undang-undang tuh ngurus semua kehidupan di kolong langit ini, dari undang-undang, dari tadi pertanyaan bagaimana yang individu Pak Taufik? Kalau dia tokoh ya toh, tidak semua individu ini tidak punya prestasi masuk ke lembaga kearsipan numpuk di kita jadi kayak bantar gebang, mohon maaf. Nah kita sertir Bapak Ibu ketentuan-ketentuannya, siapa aja yang individu yang dia ditokohkan minimal di kampungnya, lebar lagi di kabupatennya, dan dia harus naik ke nasional Bapak Ibu. Nah kalau semua ada disetujui, semua masyarakat mengakui dia ketokohannya dan dia berprestasi, arsipnya lengkap, itu sudah bisa masuk ke lembaga kearsipan, diserahkan dan dapat penghargaan Bapak Ibu itu ya. Tidak ada yang dipersulit Bapak Ibu, yang penting ada mekanismenya, baca nanti Bapak Ibu bagaimana ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu melalui forum ini saya pertegas kembali, undang-undang kita mengatur semua kehidupan yang ada di kolong langit ini Bapak Ibu, baik individu sampai negeri dan bangsa. Oleh karena itu mari kita mulai sadar dari pertemuan ini, tertib arsip adalah menjadi ruh kehidupan Bapak Ibu, ruh kehidupan DKI, ruh kehidupan bangsa yang kita cintai ini Bapak Ibu. Tidak ada lagi di luar yang lain, itu adalah yang paling pokok di antara yang lain Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi. Oleh karena itu menjawab pertanyaan pertama, kedua dan ketiga insya Allah sudah terjawab kali ya. Nanti teman-teman yang narasumber yang lain bisa menambahkan, memperkuat jawaban-jawabannya. Terima kasih, kalau ada nanti silakan Pak, belum kejawab saya diingat. Terima kasih. Baik. Saya silakan kembali kepada narasumber. Baik, terima kasih Pak Taufik. Silakan Pak Bondan untuk menjawab tadi pertanyaan mengenai pencatatan yang baik gitu ya, sampai ada 3 pertanyaan. Ya, baik. Ya, saya kira tadi betul sudah hampir semuanya dijawab oleh Pak Taufik ya, tapi saya ingin mengingatkan kembali, kita itu punya tradisi literasi yang masih kurang kuat ya, masih kurang kuat. Jadi arsip-arsip kita itu agak ironi. Periode kolonial malah lengkap, periode Indonesia merdeka itu hampir tidak ada. Jadi setiap kali mahasiswa saya ingin membuat skripsi atau tesis ataupun yang lainnya, mereka akan datang ke lembaga-lembaga pemerintah, biasanya dijawab arsip-arsipnya tidak ada. Tidak ada, gitu ya. Atau hilang atau nggak tahu kemana begitu ya, sehingga mahasiswa itu kesulitan untuk membuat sejarah Indonesia justru setelah Indonesia merdeka. Setelah tahun 45 ke atas, itu arsip-arsip hampir bisa dikatakan sangat minim, kurang sekali.
Nah tadi ada ajakan tadi dari Pak Dayat ya, yang mengatakan untuk bagaimana pencatatan ke depan. Kalau ini dilanjutkan Pak, kondisi ini ya nggak ada catatan apa-apa, begitu ya. Jadi kita punya kebiasaan itu biasanya tidak menghargai dokumen. Saya nggak tahu kenapa itu ya. Yang dihargai itu hanya dokumen-dokumen yang penting, ijazah, sertifikat, seperti itu ya. Tapi dokumen-dokumen yang lain itu dibuang-buang atau dimusnahkan. Dianggap sebagai bagian daripada mungkin apa ya, beban ya. Karena menyimpan dokumen kan memang itu memerlukan berbagai macam biaya ya, menyediakan ruang dan segala macam, pengaturan suhu dan segala macam. Nah ini yang mungkin menyebabkan, bukan hanya itu, memang juga nggak ada kesadaran sama sekali juga untuk menyimpan dokumen. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui misalnya tentang perjalanan kesehatan di Indonesia, bisa dipastikan arsip-arsipnya hampir tidak ada setelah tahun 45. Tapi kalau ingin mengetahui bagaimana sih situasi kesehatan di Indonesia di abad 17, 18, 19 sampai awal abad 20, ada. Nah ini kan tragis ini ya, tragis. Jadi kita bersemangat berbicara di dalam forum-forum seperti ini, tetapi dalam seharian kita itu tidak kita praktikkan. Nah ini yang kemudian menjadi kendala ya, karena orang yang tidak mencatat dan tidak merekam itu dikutuk untuk lupa, dikutuk untuk lupa ya. Kita bisa mendiskusikan dengan mendalam di ruangan ini dan kemudian meyakini akan begitu, tapi kalau kita tidak mengubah perilaku kita, ini sebetulnya bukan hanya untuk teman-teman di ruangan ini, tapi untuk seluruh Indonesia, dan bukan hanya untuk Pemda DKI, tapi juga untuk seluruh, apalagi di daerah-daerah, hampir nggak ada dokumen sama sekali setelah Indonesia merdeka. Ya tadi di dalam diskusi tadi sebelum kita mulai kegiatan ini disampaikan bahwa di Indonesia Timur itu dokumen sangat sedikit. Tapi tadi saya sampaikan juga bahwa justru di Indonesia Timur di masa kolonial dokumennya lengkap sekali, Bapak Ibu. Di wilayah Kepulauan Maluku ya, di Kepulauan Banda itu dokumen lengkap. Di ANRI silahkan hadir ke ANRI. Karena apa? Aktivitas orang-orang Belanda ketika itu banyak di sana dan mereka mencatat semuanya dan disimpan rekamannya, catatannya itu. Sehingga kalau kita ingin menulis tentang komunitas atau masyarakat orang Indonesia Timur di periode itu bisa. Tapi kalau sekarang apakah bisa? Enggak ada dokumennya. Nah ini loh, ini saya kira pentingnya kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang diadakan oleh Pemda DKI untuk membangkitkan kembali kesadaran, bukan membangkitkan kembali, membangkitkan ya kembalinya juga belum. Karena dulu yang mencatat orang Belanda, bukan kita. Jadi sampai hari ini kebiasaan literasi kita masih sangat lemah Bapak Ibu, terpaksa saya katakan. Iya. Hanya Pak Asep kembali tadi yang kembali. Iya. Jadi kita masih belum punya budaya literasi yang kuat. Misalnya kegiatan ini mungkin ada yang mencatat, tapi habis itu catatannya dibuang. Iya kan? Betul kan? Biasanya begitu ya. Kalau orang Belanda catatannya disimpan sehingga kita tahu tuh apa yang terjadi ya di dalam kegiatan-kegiatan mereka, birokrasi mereka, aktivitas-aktivitas yang lain di bidang kesehatan, pendidikan, apapun itu, rekamannya ada semua di ANRI. Ya, bahkan apa yang tadi saya katakan, rekaman tentang anak-anak yatim misalnya. Apa sih yang terjadi dengan anak-anak yatim yang ketika itu dikelola ataupun dipelihara oleh pemerintah kolonial? Itu ada catatannya. Sampai sedetail itu. Masalah yang terkait dengan harta warisan ada catatannya. Arsip notaris itu merekam semuanya, konflik antara masyarakat yang mungkin berkaitan dengan masalah tanah, masalah hutang piutang dan semuanya ada. Arsip notaris untuk periode abad 17-18 yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu tahu itu ada berapa bundel? Satu bundel itu tebalnya 300 halaman, itu ada 8.500 bundel. Saya hanya melihat sebagian. Ada banyak sekali informasi yang belum digali dari arsip notaris. Tapi yang bikin siapa? Orang Belanda. Notaris kita apakah bikin dokumen? Bikin, tapi kemana? Nggak tahu. Nggak tahu kemana. Nah itu dia. Kadang-kala kita beli gorengan, itu ada arsip yang dipakai untuk bungkus. Ini tragisnya masyarakat Indonesia. Maka tadi itu kejadian tuh, orang gali-gali di mana jalur MRT ketemu rel, kayaknya sesuatu yang baru, penemuan, padahal bukan.
Karena catatan hilang, nggak ada catatan. Dan akan terjadi terus seperti itu. Kita akan dikutuk untuk terus tidak bisa mencatat perkembangan kita kalau kita tetap punya kebiasaan seperti sekarang. Literasinya kuat sekali, lemah sekali. Sementara budaya lisan kita itu sangat kuat ya. Ini saya apresiasi Bapak Ibu, karena selama kita berdiskusi ini Bapak Ibu nggak terlalu banyak berbicara atau ngobrol. Biasanya ya kalau forum seperti ini semuanya itu berisik dan kemudian ngobrol, karena memang budaya lisan kita kuat. Kalau kita naik angkot atau naik bus, isinya 2 orang atau 3 orang, 4 orang, itu pun udah ngobrolnya banyak banget. Coba naik kereta MRT di Jepang atau kereta bawah tanahnya mereka, itu kereta penuh, nggak ada suaranya. Semuanya sibuk baca, ya, budaya literasinya kuat. Tapi orang Indonesia enggak, budaya ngomongnya yang kuat gitu ya. Dari Oh iya. jadi ini satu kejutan buat saya bahwa Bapak Ibu bisa konsentrasi mendengarkan kami. Nah, ini ada harapan bagi kita ya, untuk ke depan kita bisa menyelamatkan dokumen-dokumen kita. Terima kasih, saya kira demikian. Ya, Pak. Yang konvensional, Pak. Jadi tadi ada sekuat apa arsip digital dengan konvensional gitu, Pak Bondan? Iya, saya kira arsip digital itu ya untuk seperti semacam pengganti saja ya dari arsip konvensional. Pada akhirnya tetap tidak bisa tergantikan arsip konvensional. Tadi Pak Taufik sudah menyampaikan ya, kalau dokumen-dokumen formal tetap harus ditandatangani secara basah. Ya mungkin untuk dokumen-dokumen yang untuk keperluan sehari-hari bisa ya. Tetapi kalau misalnya kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang penting begitu, itu tetap harus ditandatangani secara basah. Hampir nggak mungkin tidak. Dan misalnya juga dokumen-dokumen penting yang terkait misalnya dengan perjalanan hidup kita ya, seperti ijazah, ya pernikahan, surat nikah kan nggak mungkin ditandatangani secara digital ya. Itu kan bahaya kalau ditandatangani secara digital. Dan kemudian dokumen-dokumen yang seperti itu hampir nggak bisa digantikan oleh digital ya. Tetapi digital mungkin bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang praktis ya, untuk sebagai keperluan misalnya dalam kegiatan administrasi tidak apa-apa. Tetapi pada akhirnya kita tetap bertumpu kepada arsip-arsip fisik ya, fisik ya. Saya kira demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Bondan. Dan sekarang kita ke Pak Imam untuk menjelaskan ini juga tadi terkait dengan arsip digital gitu ya Pak ya? Siap. Oke, saya mencoba dari perspektif yang lain ya. Jadi kalau saya menilai tadi sebenarnya pencatatan itu betul. Jadi kalau saya melihatnya karena sekarang eranya sudah digital gitu kan, berarti kan pencatatan itu kalau kita bicara arsip ini kan berkaitan dengan konteks penciptaan arsip ya. Penciptaan arsip. Oke, kalau misalkan fisik, penciptaan arsipnya gitu ya, semuanya prosesnya ya kita mengikuti. Bahkan betul tadi yang Pak Bondan sampaikan, ketika penciptaannya itu fisik ya, ditulis tangan dan seterusnya, maka yang menjadi dokumen asli itu ya tadi saat penciptaan arsipnya. Nah, ketika digital sekarang ya, jadi sebenarnya penciptaan arsip itu sekarang kita sudah mulai ya mengetik di sistem, bikin surat sudah di aplikasi, kemudian sampai penomoran, kemudian di review, ditandatangani, semua berbasis digital seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk bisa mengautentikasi sebenarnya tadi? Ya, kalau misalkan ini sekaligus mungkin saya menjawab yang bagaimana kekuatan tadi arsip digital ya. Kalau konvensional sebenarnya tadi di awal juga Pak Imam juga sudah menyampaikan saat kita diskusi. Kalau di ANRI ya, Pak Taufik sudah punya alat untuk membaca bagaimana naskah secara fisik itu benar-benar otentik ya Pak Taufik. Bahkan sampai tanda tangan digital, tanda tangan elektronik sekalipun ya, itu juga bisa dinilai. Ini benar-benar memang secara sah, otentik, bahkan dibuatnya kapan, ini punya tadi ya, sejak kapan dibuat itu bisa ketahuan. Nah, sedangkan kalau digital bagaimana gitu ya? Kalau digital ini kan kita bicaranya sudah berbeda, bukan konteksnya fisik lagi. Kita nggak menggunakan pena dan tinta. Yang kita gunakan untuk tanda tangan ya, kalau kita menggunakan tanda tangan digital, makanya yang kami ya di BSRE ini jalankan adalah layanan tanda tangan digital. Maka yang digunakan adalah kalau pulpennya itu namanya sertifikat elektronik ataupun sertifikat digital. Nah, sertifikat digital itu adalah memuat identitas diri kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, tintanya itu adalah
kita kalau digital Bapak Ibu diminta untuk memasukkan PIN ataupun paspres seperti itu. Jadi untuk bisa mengautentikasi dokumen digital maka harus punya pena digital tadi dalam bentuk sertifikat digital yang isinya adalah memuat identitas kita, nama, kemudian asal instansi, kalau di pemerintahan, kalau di masyarakat misalkan ya berarti domisili hampir sama KTP, hanya saja ini representasinya dalam bentuk digital, subjeknya, objeknya, kemudian tintanya tadi PIN. Ya PIN inilah atau paspers inilah yang sama sekali sebenarnya tidak boleh diketahui oleh siapapun, sama seperti PIN ATM gitu ya. Kerahasiaannya ada di sini. Terkadang ya tadi ya, mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, pejabat misalkan pimpinan nggak mau repot gitu ya, PIN-nya diserahkan ke stafnya, ke ajudannya. Kemarin sempat ada juga gitu kan, bilang ke kami di salah satu instansi, Mas Imam saya keren nih gitu ya, saya udah menerapkan digitalisasi, jadi saya enak gitu ya, saya di kereta dimanapun, saya begitu ada surat masuk, saya langsung lihat di handphone gitu ya. Begitu lihat di handphone, saya baca, oh saya sudah setuju, saya tinggal telepon ke staf saya, tolong ya dimasukkan PIN saya tanda tangan. Wah ini juga salah juga gitu kan, walaupun sudah digitalisasi, tadi kekuatannya itu ada di PIN. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau PIN ini sampai misalnya diketahui, sempat ada juga misalkan, kalau surat biasa nggak ada isu, nggak ada masalah. Tetapi bagaimana ketika ini untuk menandatangani dokumen pencairan anggaran. Di Papua sudah menerapkan dokumen pencairan anggaran Bapak Ibu sekalian. Di pemerintahan kita, Sakti, di Kementerian Keuangan, itu sudah digunakan tanda tangan elektronik oleh semua PPK, pejabat pengelolaan anggaran, untuk melakukan proses pencairan anggaran ke KPPN. Itu sudah. Dan alhamdulillah ini juga difasilitasi sama BSR. Maka BSR ini, kalau Bapak Ibu nggak gajian, kalau kita sistemnya down, wah kita di-trackin seluruh ASN Pak. Karena tadi kita punya tanggung jawab yang besar gitu, bagaimana menjaga availability dari sistem kita supaya tadi bisa digunakan untuk sampai pada pencairan anggaran tadi, tanda tangan digital itu. Nah, bagaimana untuk mengautentikasi tadi sebuah arsip tadi sudah dijelaskan. Jadi arsip sudah membuat kebijakan-kebijakan untuk mengautentikasi. Tadi kita punya sejarah bagaimana dokumen itu harus otentik benar-benar, ini benar-benar menjadi catatan sejarah yang sesuai aslinya, termasuk arsip. Kalau catatan fisik tadi, mungkin Pak Bondan, Pak Asep sudah menyampaikan. Kalau digital ya tadi, Andri sudah menyampaikan kebijakannya dapat dilakukan dengan ya ada prosesnya, ada watermark, ada dengan tanda tangan digital ya. Cuma watermark mungkin ada beberapa keterbatasan dibanding tanda tangan digital karena dia seperti image gitu ya. Nah, agak sulit untuk bisa membuktikan. Nah, ketika kita menggunakan tanda tangan digital, Bapak Ibu sekalian, dia menggunakan, nah di sini kekuatannya, catatannya. Dia menggunakan aspek kriptografi Bapak Ibu, yang di dalamnya terdapat fungsi matematis. Itu satu. Yang kedua, dia berdasarkan standar-standar yang sudah ditetapkan, standar internasional. Contoh, di tempat kami, berarti mengelola tanda tangan digital, sistemnya itu harus kuat. Ada standar-standar internasional. Kalau itu dihancurkan Bapak Ibu, kita punya satu device gitu ya yang untuk menyimpan sebuah kuncinya itu nggak bisa dihancurkan meskipun itu dipalu, meskipun dibanting, di apapun. Itu karena memang harus menerapkan standar keamanan yang tinggi. Itu kurang lebih seperti itu bagaimana kita bisa membuat dalam konteks arsip digital, autentikasinya juga digital. Karena gini yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Sekarang kalau kita sudah digital, dokumennya digital, ya kan? Kemudian dibuatnya digital. Dinomori secara digital, ditandatangani digital, diverifikasinya pun secara digital. Jadi nggak bisa Bapak Ibu sekalian, kalau dokumen sudah dibuat digital, sayang kalau misalkan dicetak, bahkan sudah ada peraturan Andri nomor 5 tahun 2021 di pasal 87, nanti Bapak Ibu silakan dibaca lagi. Di situ kalau sudah dokumen ditandatangani secara digital, sebaiknya tidak lagi dicetak. Karena penciptaan arsipnya itu dengan cara digital, maka itu yang dijadikan dokumen rujukan naskah asli seperti itu. Bagaimana mengautentikasinya dengan menggunakan tanda tangan digital. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau kami menilai dalam konteks digitalisasi kearsipan, sehingga tadi ya dokumen itu tetap utuh, terjaga, dan bisa diverifikasi dan dibuktikan keasliannya. Demikian. Baik, terima kasih. Tapi Pak Imam, kalau tadi kan soal pencatatan begitu ya, kalau tadi disampaikan sebenarnya konvensional juga tetap penting begitu kan, tapi kan karena kita mau menuju ke tadi transformasi digital apa segala macam, itu nanti prosesnya akan seperti apa? Apakah akan mengalami kendala yang cukup berat begitu, mengingat kalau misalnya kita lihat kan tadi juga Pak Bondan menjelaskan bahwa ada masalah-masalah yang arsip-arsip yang nggak ada, tapi nggak bisa dibuktikan. Nah itu seperti apa? Ya, nah ini dia.
Artinya berarti ini juga tadi setelah penciptaan, pengelolaan, tadi penyimpanan gitu ya. Kalau kita bicara arsip juga masalah penyimpanan. Nah, kalau sudah digital, tadi kami menyampaikan bagaimana berarti harus difikirkan aspek keamanan dari sistemnya, termasuk tadi media penyimpanannya. Jangan sampai misalkan kan harus misalkan kalau kita bicara data center berarti nanti di situ ada storage-nya, ada tersimpan arsipnya, berarti kan harus disimpan misalkan dalam, bahkan ada yang mekanisme dienkripsi Bapak Ibu sekalian di servernya itu, sehingga ketika ada orang mencoba untuk menjebol gitu ya, itu dia nggak bisa langsung dapatkan arsip aslinya karena sudah dienkripsi, sudah disandi istilahnya ya, untuk bisa mengakses ke dalam data tersebut itu. Kemudian di jaringan dipasang firewall seperti itu. Kemudian yang terpenting dari sisi orangnya, jangan sampai nanti misalkan kena social engineering gitu kan, phishing dan seterusnya. Berarti orangnya harus, malware gitu kan. Jangan sampai, berarti orangnya juga harus diberikan edukasi berkaitan dengan keamanan digital. Tadi akses kontrol ini sebuah hal yang penting. Jadi secara holistik keamanan tadi ya, people, proses teknologinya ini juga harus diperhatikan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Imam dan Pak Asep. Silakan Pak, tadi soal budaya Betawi begitu ya Pak ya, yang tadi dijelaskan atau ditanyakan oleh Pak Hidayat tadi. Ya, Pak Dayat, terima kasih atas pertanyaannya dan tadi kepercayaannya ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan mungkin tidak hanya saya, Pak Imam, Pak Bondan dan Pak Topik juga bisa diundang Pak kita ya. Amin. Dan Bapak Ibu yang lain juga boleh kalau mau ngundang nanti lewat Zila bisa. Ya, kenapa sih orang Betawi nggak bisa diatur? Ya, ini sama karena ada darah dari Sundanya Pak. Jadi gini, saya sering bertanya, kenapa di Jakarta itu ada kampung Bali, kampung Banda, dari kampung Bandan ya, kampung Arab, kampung Cina, kampung Melayu, kampung Bugis, kampung Makassar. Kenapa nggak ada kampung Sunda? Pertanyaannya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Hadiahnya uang 100.000. Saya kasih beneran nih. Ayo silakan Bapak Ibu. Ayo saya ambil dulu uangnya. Hah? Karena ngeyel ya. Uangnya ada nggak ya takutnya? Kalau nggak nanti QRIS aja. Aman Pak, sekarang Pak digital Pak, transfer bisa. Ya? Oh iya, aman Pak, gampang. Bapak Ibu tahu pahlawan yang ada di uang? Pahlawan-pahlawan itu saya yang ditugaskan oleh Bank Indonesia yang milih-milih pahlawan di uang. Tepuk tangan dong. Jadi saya suka bawa uang kemana-mana biasanya karena saya mau kasih souvenir. Karena pahlawan-pahlawan yang ada di uang itu saya yang memilih salah satu orang yang ditugaskan oleh BI. Oke, ada yang bisa jawab? Kenapa nggak ada kampung Sunda? Hah? Karena apa Bu? Orang tua dulu sama orang Jawa Timur katanya suka nggak akur Pak, nggak boleh gitu. Seperti jadi saya nggak boleh juga digituin katanya sih. Apa benar apa enggak sejarah itu? Orang Sunda nggak akur gitu ya? Enggak, Sunda sama Jawa Timur atau sama apa gitu suka nggak boleh, nggak akur karena kebanyakan Sunda yang menang gitu. Jadinya Timurnya tak kalah. Apa benar nggak tahu, ini sejarah ya Pak, mohon izin. Ini pengalaman pribadi juga kali Bu. Awet Rajet Bu kalau di orang Sunda. Awet Rajet tahu kan? Pokoknya sekesara katanya, amit-amit. Itu hoax Bu ya. Itu hoax Bu, hoax sejarah. Ya memang kalau Sunda sama Jawa kan ceritanya dari Pajajaran ya Bu. Nah, jadi Pajajaran itu adalah kerajaan Sunda, makanya disebut kerajaan Sunda. Nah, pelabuhan dagang terbesar kerajaan Pajajaran itu berada di Pelabuhan Kalapa. Ya, namanya Pelabuhan Kalapa. Pelabuhan Kalapa itu milik kerajaan Sunda, makanya disebut Kalapa Sunda gitu ya. Nah kita balik grammarnya jadi Sunda Kalapa. Di dalam naskah-naskah lama karya Tommy Pires itu Calapa pakai C. Jadi kalau dibuka arsip jadi Portugis gitu, Calapa. Nah kerajaan Sunda Pajajaran itu berpusat di pegunungan ya, di Pakuan Pajajaran sana, gunung karena Hindu dia, pusat alam semestanya di pegunungan. Pelabuhan dagangnya di Kalapa. Jadi Bapak Ibu, Fathahilah itu adalah bangsawan asal Pasai. Dia orang Arab. Saat Pasai dikuasai Portugis, dia lari ke Mekah. 4 tahunan, dia balik lagi ke Nusantara.
dan dia diterima oleh Sultan Trenggono, Raja Demak. Dia memimpin kekuatan supaya Fathahillah bisa disuruh-suruh dijadikan menantu oleh Sultan Trenggono, dinikahkan sama ponakannya. Fathahillah ditugaskan untuk menyerbu kerajaan Sunda Pajajaran yang menguasai pelabuhan Kalapa. Nah, penyerbuan itu didasari karena Kalapa ini pelabuhan dagang terbesar. Ya. Dan saat itu Kalapa sudah berkoalisi dengan Portugis. Agamanya Hindu, berkoalisi dengan Portugis, agamanya Katolik. Makin kuat kan? Kerajaan Islam terbesar di Jawa, Demak tidak terima. Diseranglah. Tapi sebelum diserang, Fathahillah membentuk dulu dua kesultanan, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Banten dulu baru Cirebon. 24 25 ya, kurang lebih cek lagi nanti ya, tahun 1524 1525. Itu membentuk dulu kesultanan untuk apa? Supaya nanti saat penyerbuan pasukannya udah besar. Nah, sementara Fathahillah bermarkas di Marunda, di Cilincing, makanya ada Masjid Al-Alam. Ya, tempat Fathahillah dulu rawa-rawa tuh. Jadi kenapa nggak ada kampung Sunda? Ya karena Betawi berdiri di tanah Sunda, Bapak Ibu. Jadi orang Betawi itu orang Sunda sesungguhnya. Ya, akarnya itu orang Sunda. Nah, orang Jawa kenapa? Nah, Fathahillah itu bawa pasukan Demak, orang Jawa kan? Makanya di Cirebon, Jawa. Di Banten, Jawa juga kan bahasanya. Nah, karena leluhurnya di bawah Fathahillah. Gitu. Nah, yang Islam ini menyerbu dari Banten, Cirebon, Demak yang bermarkasi Ciliwung menyerbu Sunda Kalapa, ya kalah lah, habis. Orang Sundanya dibantai, diusir. Orang Portugisnya lari tunggang langit, termasuk dibunuh-bunuhin, dipenggal. Ya. Makanya kalau kita orang Jakarta merayakan HUT Jakarta 22 Juni berarti merayakan hari pembantaian yang dilakukan oleh Fathahillah terhadap orang-orang Sunda. Lu harus dirubah Pak 22 Juni ini Pak, 1527 maksud saya, karena 22 Juninya nggak ada. Ya 1527-nya harus dicari yang lebih tua. Masa Jakarta lebih muda dari Bogor? Padahal duluan Jakarta. Kenapa Jakarta lebih muda dari Surabaya? Coba, Surabaya 700 tahun. Kita cari tanggal yang lebih bagus lagi. Nah, ini tugas kita para arsiparis, para sejarawan ya. Supaya Jakarta ulang tahunnya lebih keren, lebih tua gitu ya. Jadi tidak narik dari situ, karena narik dari situ sangat berat bebannya Pak. Makanya dalam narasi-narasi sejarah jarang ya ke arah situ Pak larinya ya. Selalu yang diserbu Portugis gitu. Padahal ada Pajajaran, makanya perjanjian Pajajaran dengan Portugis di atas apa? Batu ya, namanya batu Padrong. Ada di Museum Fathahillah. Aslinya ada di Museum Nasional. Dan ada surat perjanjiannya di Portugis Pak. Ditandatangani oleh 3 perwakilan dari Banten ya, dari Fathahillah. Dan karena Jayakarta, 3 dari Sunda Pajajaran, kemudian 3 dari bangsa Portugis. Tanda tangan, ada bendaharanya, ada adipati dari Sunda Pajajaran. Dan itu ada di Oud Batavia ya, bukunya karya Valentin atau Dehan. Oud Batavia itu Dehan atau Valentin? Dehan ya. Kalau Bapak Ibu mau buku Oud Batavia itu harganya 4 jutaan ya. Buku tua itu yang aslinya di Tokped ya, di online di Shopee gitu. Saya punya PDF-nya. Saya nggak jual. Kalau ada yang mau boleh nanti japri saya. Ya di Instagram @asepkambali. PDF-nya saya punya. Jadi bisa dicari di situ, ada perjanjiannya, ada terjemahannya bahasa Belanda, bahasa Portugis. Bahasa Inggrisnya bisa dicari. Saya sendiri pelan-pelan. Pak Bondan yang jago bahasa Belanda ya. Kalau saya anak IKIP belajar bahasa Belandanya sedikit. Nah, itu ya. Kemudian tadi soal apa? Ali Sadikin. Pak Dayat ya, ini belum terjawab nih. Jadi Ali Sadikin itu Pak, betul saya keskip ini Pak. Saya durhaka sama Bang Ali ya, karena Masya Allah. Saya gak masukin tuh beliau. Padahal beliau itu ngegebuk saya. Tangannya tuh ke saya, ke sini. Karena saya bertanya, Pak, Bang Ali kenapa gedung-gedung bersejarah di Jakarta banyak yang dihancurin. Banyak yang dihilangin, dibikin mall gitu ya. Dibikin ruko. Dan tahun 2005-2006 beliau tepuk saya. Tugas kamu, Sep, katanya. Tugas kamu. Jadi saya punya tugas berat dari beliau untuk menyadarkan orang Jakarta. Dan ternyata yang punya mall bukan orang Jakarta, Bapak Ibu ya. Jadi susah juga. Dibangun, dihancurkan, bikin ruko. Ya rata-rata kita orang Jakarta kan minggir semua. Ya.
gitu. Jadi ternyata zamannya Bang Ali itu zaman yang paling keren. Saya kira kita percayalah Gubernur Jakarta yang paling berkesan, yang paling top ya, Bang Ali Sadikin. Meskipun sebenarnya beliau sangat kontroversial. Kontroversialnya apa? Judi, prostitusi dilegalkan sama beliau. Meskipun ditentang sama ulama masa itu, tapi nggak ada yang berani sama Bang Ali. Ya, sama Bang Yos dibubarin semuanya, ditutup Keramat Tunggak, ditutup ya. Kalau perjudian sama Bang Ali sempat ini kan, dan sama Bang Yos tetap. Tapi sekarang perjudian ya jadi pindah jadi pinjol, apa ya, pinjol judul ya, jadi online ya, gitu ya, karena pinjol buat judul Pak. Gitu ya. Jadi Bang Ali ini luar biasa, termasuk mendirikan museum-museum ya. Museum Kebangkitan zamannya Bang Ali, Museum Sumpah Pemuda, Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah. Banyak Pak jasanya beliau. Beliau membangun kota Jakarta betul-betul. Termasuk jalan Pramuka, jalan Pemuda. Itu dibangun atas ide Bang Ali dan dari dana perjudian dan prostitusi. Salah satunya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Rawamangun itu jalan Pemuda, nah itu jalan dibangun Bang Ali. Dulu IKIP itu depannya Rawamangun Muka. Nah belakangnya Pemuda, sekarang kan jadi kayak kesannya olah Pemuda ya. Tapi tetap sebenarnya IKIP itu UNJ itu sekarang di depannya tetap di jalan Rawamangun. Karena memang Pemudanya belakangan dibangun jalannya. Tahun 70 awal, 71-72. Itu jadi keskip Pak Dayat, mohon maaf. Jadi Bang Ali sangat berjasa dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut saya menjadi tolak ukur ya terhadap pembangunan kota Jakarta, terutama bidang sejarah dan budaya. Dan terakhir, saya kira arsip itu seperti istri kita Pak. Ya, kalau ada fotonya di HP kan nggak mungkin kalau nggak ada fisiknya. Seperti pasangan Bu maksud saya. Ya, jadi arsip itu dua-duanya penting. Kita ditilang nggak mungkin kan nunjukin foto SIM-nya kan, harus ada SIM-nya. Jadi arsip itu ya dua-duanya harus ada, fisik digital ya. Nah untuk fisik Bapak Ibu simpannya di tempat yang benar. Ya, apalagi mau ada megatrust ya Pak ya. Mau ada megatrust nih, siapkan itu tas isinya arsip yang paling penting. Tapi saya sudah taruh di brankas ya. Jadi ya udah biarkanlah karena banyak kan. Jadi insya Allah itu tahan 1 jam, kalau banjir saya nggak tahu deh. Ya, api, air beberapa jam gitu ya. Bapak Ibu jadi mulai sekarang beli penyimpanan, beli brankas itu paling murah yang anti api itu 3 jutaan gitu ya. Sama beli cloud untuk penyimpanan ya, arsip secara digitalnya. Cloud itu murah 100 giga di Google kan cuma puluhan ribu ya, 20 ribuan. Kalau HP pakai iCloud Bapak Ibu juga murah. Ya kalau lebih banyak bisa bertera-tera. Dan atau beli hard disk eksternal di rumah untuk penyimpanan. Jadi itu untuk menjaga arsip kita supaya tidak digunakan oleh orang lain, tidak disalahgunakan. Ada 2 yang ingin kebetulan saya digital leadership coach, Bapak Ibu sering mengisi pelatihan kepemimpinan digital. Ada 2 hal yang Bapak Ibu harus lakukan kalau mau selamat di dunia maya. Yang pertama, HP Ibu ada kameranya, bilang sama anak-anak, sama kita, jangan pernah iseng selfie di depan cermin, cekrek gitu. Habis mandi nggak pakai busana. Karena sekali itu foto diambil, selamanya itu ada di HP. Meskipun kita sudah delete, meskipun HP-nya udah kita format, tetap ada di HP itu. Hati-hati, ada namanya auto recovery software. Nah, jarang kita yang punya pemikiran ke arah situ, termasuk anak-anak generasi sekarang. Sekali kita, mohon maaf nih, yang masih pacaran atau yang sudah nikah, iseng rekam kan, yang aneh-aneh sama istri kita, itu akan tetap selamanya. Jadi kalau HP itu hilang atau diservis, diinepin, wah dibongkar itu datanya semua tuh. Hati-hati, menyebar luas. Ya, jadi jangan sampai iseng pakai HP kita. Ya, karena meninggalkan jejak. Yang kedua, kalau Bapak Ibu bikin akun, biasanya ada akun cadangan ya, akun anonim, akun second account. Ada akun kedua. Nah, orang kita kenapa bawel, kenapa cerewet, kenapa kasar-kasar di sosmed? Karena ngerasa akunnya digembok. Digembok, nggak ada fotonya, nggak tahu lah kita ini siapa gitu ya, nggak ketahuan.
Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau kita ngomong jahat, ngomong jelek, kena undang-undang ITE, meskipun akun kita udah kita ganti alamatnya jadi orang nggak bisa nemuin, akun kita digembok, kita pikir kita nggak tahu, ya orang nggak akan tahu, padahal orang bisa tahu. Saya bisa menemukan akun itu dalam waktu 3 hari maksimal. Jadi meskipun Bapak misalnya Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Fitri. Ibu Fitri bikin akun namanya Yeni, fotonya makanan ya atau kucing, dikunci, terus komentarnya kan suka jahat tuh karena dipikir nggak akan tahu siapa kita kan, bakal ketahuan Bu siapa yang punya akun itu. Karena seperti komplek perumahan Instagram itu yang punya komplek adalah Instagram, jadi kan saya tinggal nanya, nih yang namanya akun Yeni ini siapa yang pemiliknya? Oh iya dikasih nanti semuanya, termasuk titik geolocationnya. Jadi gampang nangkapnya kan. Hati-hati, ada email, ada IP address. Nah itu ketahuannya dari situ, dari HP kita. Ya, jadi mulai sekarang kasih tahu anak-anak kita 2 hal itu salah satu untuk menjaga keamanan digital dan itu berkenaan dengan arsip digital kita. Bisa dibobol HP kita kalau kita nggak punya keamanan digital. Makasih, saya kira itu. Terima kasih Pak Asep. Mungkin saya akan kembali buka kesempatan untuk bertanya begitu ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oh, Oke, baik, ternyata waktunya sudah habis. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk para narasumber kita yang hadir hari ini. Karena tadi kita ngobrolinnya seru banget ya Pak ya gitu. Mungkin masih banyak yang penasaran gitu kan. Gimana sih tadi juga dengan cara pengelolaan arsip yang baik. Tadi kalau kita meng-highlight gitu ya beberapa pernyataan dari para narasumber gitu. Bagaimana arsip itu begitu penting dari segi keamanan juga pendisiplinan juga tadi juga bagaimana meningkatkan budaya literasi di masyarakat Indonesia agar mengelola dengan arsip dengan baik gitu ya, pencatatan, penjelasan atau pencatatan yang baik, keamanan dari sistem penyimpanan itu juga menjadi salah satu poin penting sehingga gerakan sadar tertib arsip ini dapat terlaksana dengan baik. Dan itu dia tadi diskusi kita Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan juga semoga tujuan utama yakni pemahaman mengenai memori kolektif bangsa bagi Pemda DKI Jakarta ini juga dapat terwujud sehingga pengelolaan arsip yang baik dapat dilakukan. Terima kasih Bapak narasumber telah bergabung bersama kami, Dr. M. Taufik MSI selaku Arsiparis Ahli Utama Arsip Nasional Republik Indonesia, Dr. Bondan Kanumoyoso M. Hum, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Bapak Imam Resti Mohtahar SSTMM, Kepala Bidang Tata Kelola Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN, kemudian Pak Asep Kambali, SPDMIK, pendiri Komunitas Historia Indonesia, dan kami ucapkan terima kasih begitu ya Pak telah bergabung dan berbagi bersama kami di sini. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk keempat narasumber kita. Mungkin kita boleh berdiri tapi tetap di atas panggung karena ada sesi foto bersama. Dan para hadirin, demikianlah seminar Gerakan Sadar Tertib Arsip tahun 2024 dengan tema Pengarsipan Menuju Lusa dari Batavia ke Daerah Khusus Jakarta sebagai Memori Kolektif Bangsa. Saya Fazila Indonesia pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa moderator kita dan juga para narasumber. Foto dulu. Kita foto bersama dulu. Boleh izin Pak berada di luar Pak? Ya. Nah, biar fotonya berada badan ya. di depan Hotel Tavia, Pak. Kejauhan ya. Oke. Jangan lupa salam arsipnya ya Pak. Nah, salam arsipnya. Baik, siap 1, 2, 3. Salam arsip. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan yang sangat luar biasa. Terima kasih para narasumber, moderator yang paling cantik nih ya. Terima kasih. Baik, hadirin sekali Bapak dan Ibu, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya memohon dan juga meminta untuk semuanya bisa langsung mengisi tentang kepuasan acara ini melalui link yang akan kami tayangkan di layar berikut ini. Tadi kan narasumber kita sempat bilang, kalau perlu materi-materi kita silahkan boleh, karena ini juga ada link materi juga nih. Nah, siap. Jadi ada link untuk survei kepuasan acara kita dan juga link untuk materi dari narasumber ya, dari awal sampai akhir ini lengkap ada di sini ya. Baiklah,
Dengan demikian seluruh rangkaian acara Gerakan Sadar Tertib Arsip dengan tema pengarsipan menuju lusa dari Batavia ke daerah khusus Jakarta sebagai memori kolektif bangsa tahun 2024. Sudah selesai, kita laksanakan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak dan Ibu. Semoga pengelolaan Arsip DKI di tahun yang akan datang akan semakin baik dan dapat menjadi penyimpan memori perjalanan warga DKI menuju kota global di tahun emas 2045. Di kota Bangkok banyak melati. Melati putih buat seremoni. Semua hadirin yang kami hormati, terima kasih telah menyimak acara ini. Di tengah taman duduk santai makan ketan. Sampai jumpa hadirin sekalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita ucapkan terima kasih banyak Tisa Carolina. Di Wijaya pamit undur diri dulu. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat menikmati santap siangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dinikmati santap siangnya dan boleh dinikmati di dalam ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak.